Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya, bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu. Tiba-tiba ibunya batuk dan sesak nafas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu, kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa saja. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkanlah minum untuk ibu. Napas ibu sangat Baik sesak. ibu. Sambil membawa air minum. Ini ibu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Ibu Toba pun meninggal dunia. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan besar. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kailnya. Dia mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Aduh, di manakah ikan besar cantik dan rupawan itu? Apakah dia dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakan aku. Aku bersedia menemanimu asal aku tidak kau makan. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu. Karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata, aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku pun sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa aku akan menjadi istrimu. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon kau tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Karena jika masyarakat tahu akan hal tersebut, pasti akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, percaya semua ini padaku. Ayo, kita lekas pulang. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, mana makanan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah kuhabiskan, Bu. Kan saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun sebenarnya aku masih lapar, tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya, Bu. Si Mosir. Ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Ingatlah, dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu. Buatkan aku makanan sejelajah. Perutku sudah lapar sekali. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya, namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu, nak. Apa, Bu?
Aku sedang asik bermain nih. Bawakan bekal ini untuk bapakmu di sawah, kasihan dia sedang menunggu. Ah, ibu sajalah yang pergi. Ibu sedang memasak samosir, cepatlah kau antarkan nanti bapakmu marah. Ah, ibu ini menggangguku saja. Sini. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik ku makan saja bekal bapak ini. "Mengapa kau menangis, anakku?" Bingung melihat anaknya menangis. Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? "Siapa yang berkata kepadamu, anak nak?" Terkejut, diam sambil terseduh-seduh. Jawab ibu, nak. Bapak yang berkata itu padaku. Ibu, bapak bilang aku adalah seorang anak ikan. Makanya aku rakus. Benarkah ibu? Bapak bohongkah ibu? Diam dan mulai menitikkan air mata. Iya, Samosir, bapakmu itu benar sekali. Kau adalah anak ikan. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum ibu menikah dengan bapak. Sekarang ibu minta kau untuk tidak memperdulikan perkataan bapakmu. Segeralah pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Baik, Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. "Wah, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup." Setelah mendengar suara gaib, ketika itu suara juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Ya benar, lama kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita ke tempat yang tinggi. Ya benar, lama kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Tapi semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Sungai di desa kita akan meluap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi air sungai di desa kita akan menggenangi desa ini. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.